Ini adalah sesi pertama. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai kegiatan, perlu saya sampaikan beberapa susunan kegiatan pada hari ini, yaitu yang pertama nanti pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan sepatah kata Ketua Panitia, nanti akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Agus Bastomi. Kemudian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Anda Sugiyati MPD, diakhiri dengan doa, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan diklat PMN dan aksi nyata guru penggerak, nanti yang langsung dikawal oleh Bapak Ahmad Haris Abdillah. Baik Bapak Ibu sekalian, agar kegiatan pada hari ini bisa berjalan lancar, tertib, dan memberi manfaat kepada kita semuanya, marilah kita awali kegiatan pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab bagi Bapak Ibu guru sekalian yang beragama Islam. Bagi yang beragama lain bisa berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Laumul Fatihah. Amin. Baik, selanjutnya diharapkan Bapak Ibu sekalian untuk berdiri sejenak, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini langsung dipandu YouTube aja ya Pak ya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita lanjutkan pada acara selanjutnya, yaitu sepatah kata sambutan dari Ketua Panitia. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Muhammad Agus Bastomi, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Andi Sugiyati MPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Blitar. Yang kami hormati Pak Ahmad Haris Abdillah dan Pak Dodi Wayan selaku pemateri di kegiatan workshop pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dan aksi nyata guru penggerak, serta Bapak Ibu guru di Departemen Listrik serta Bapak Ibu guru normat yang mengajar di Departemen Listrik Departemen Mesin. Mohon maaf. Jadi Bapak Ibu guru yang mengajar di Departemen Mesin. Pertama mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada pagi hari ini kita semua senantiasa dilimpahkan oleh Allah berupa rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga bisa hadir bersama-sama dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan
diklat atau workshop pemanfaatan platform Merdeka Mengajar atau PMM dan aksi nyata guru penggerak di ruang ICT meeting di SMK 1 Blitar dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya dan salawat dan salam tetap kami sanjungkan pada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan di sini. Pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan diklat. Mudah-mudahan atas kehadiran Bapak Ibu semuanya nantinya membawa manfaat dan berkah khususnya untuk Bapak Ibu, umumnya untuk SMK Negeri 1 Blitar. Kemudian berikutnya kami mohon maaf jika dalam hal pelaksanaan ini nanti ada beberapa hal kekurangan, kekhilafan dari kami selaku dari panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan dan juga kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah bahwasanya kegiatan diklat ini adalah merupakan kolaborasi antara guru penggerak dengan kurikulum, yang mana untuk kurikulum adalah sebenarnya untuk pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, dan guru penggerak itu adalah dari program aksi nyata guru penggerak yang ada di SMK 1 Blitar oleh Bapak Ibu guru sekitar 6 orang. Jadi ini adalah kolaborasi yang mana itu adalah juga perwujudan dari Merdeka Mengajar. Jadi intinya adalah supaya program ini bisa berjalan dengan baik. Kemarin dari Pak Denny juga selaku dari guru penggerak menyampaikan kepada kami untuk dibuatkan semacam workshop kegiatan PMM ini, yang mana PMM ini diikuti oleh seluruh Bapak Ibu guru di SMK 1 Blitar, kurang lebih 140 guru, dan juga ada beberapa tim yang nantinya akan berkaitan dengan PMM ini, yang mana sesuai dengan dashboard di SMK 1 Blitar bahwasanya Bapak Ibu guru yang sudah melaksanakan login PMM dari 140 guru itu baru 28 orang. Ini kami kemarin dapat file data dari Kasih SMK cabang dinas bahwasanya video baru 4 orang, kemudian yang baru lulus post test itu 2 orang. Oleh karena itu dengan adanya program ini harapannya adalah nanti bisa 100% login, bisa juga melihat videonya, bisa juga ada program aksi nyatanya. Mengingat di aplikasi platform Merdeka Mengajar ini banyak sekali fitur-fitur yang harus dipelajari oleh Bapak Ibu guru. Mulai dari Bapak Ibu guru nanti bisa ikut andil bagian di sana, jadi bisa mengirimkan bukti karya. Ada juga Bapak Ibu guru melihat hasil karya orang lain. Jadi nanti saling berbagi, saling bermanfaat di dalam program platform Merdeka Mengajar ini. Ini ada di aplikasi di di HP, Play Store, platform Merdeka Mengajar, ada juga melalui laptop, bisa juga web. Oleh karena itu mohon Bapak Ibu kiranya nanti dalam pelaksanaan ini bisa melaksanakan dengan baik selama 3 hari, namun untuk kegiatan 1 hari dilaksanakan. Untuk yang hari berikutnya bisa dilaksanakan mandiri. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan Pak Jadi selaku kepala sekolah, dan ini murni kegiatan menggunakan dana BOS, bantuan operasional sekolah, jadi tidak ada dana di komite, karena memang sudah kami programkan di kurikulum ada kegiatan workshop, dan mudah-mudahan nanti setelah ada workshop ini nanti ada kegiatan workshop berikutnya yang berkaitan dengan media pembelajaran. Mengingat nanti yang media pembelajaran nanti kami ambilkan dari luar sertifikatnya supaya nanti bisa diakui oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Ingat kalau naik pangkat Bapak Ibu kan membutuhkan sertifikat yang diakui nilainya. Jadi kalau yang dari sekolah yang mengadakan itu nilainya 0, tapi kalau nanti dari lembaga pendidikan yang lain itu nilainya bisa 1 kalau 30 jam. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti dimulai jam 8 sampai jam 10.30 untuk sesi 1, yang sesi 2 nanti jam 1 sampai jam 4 sore. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Muhammad Agus Basomi yang telah memberikan pemaparannya, alasan dan lain sebagainya terkait dengan kegiatan pada hari ini. Secara sekilas tadi sudah sampaikan bahwasanya ini adalah kolaborasi atau lebih tepatnya juga simbiosis mutualisme antara kurikulum dan guru penggerak. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Dr. Anda Sugiyati MPD, saya persilahkan. Terima kasih Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga keselamatan, rahmat, barokah dan kemudahan senantiasa Allah berikan pada kita semua. Bapak Ibu yang ada di sini, semoga andaikan ada keluarga kita yang sakit, semoga Allah segera berikan kesembuhan. Amin. Alhamdulillah tadi Pak Slamet sudah ketemu saya dan beliau sudah bisa hadir di sekolah. Insya Allah terus semakin membaik Pak Slamet. Kita sama-sama pernah jadi pasiennya Aminah, pernah di bedel di sana Pak ya. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita tetap panjatkan puji syukur Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala nikmat karunia pada kita semua. Di tengah setelah pandemi kemudian jadi endemi, banyak juga andaikan ada di swab atau di apapun, kemungkinan kita ada yang kena kemudian disuruh isolasi mandiri. Jadi lek anget-anget saiki aku tak obati dhewe ben gak konangan itu loh ya. Lek konangan dadi orek engko nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja bahwa ada kegiatan workshop pemanfaatan platform Merdeka Belajar PMM dan aksi nyata guru penggerak. Untuk guru penggerak yang tadi saya lihat ada Mas Adit, ada Mbak Ernis, ada Bu Yusi, terus depannya ada Pak Wayan, ada Pak Haris ya. Ini minus Pak Denny Safril, beliau sakit Pak sekalian. Terus acara ini juga paling tidak saya juga ada berpikir budaya positif saja Pak Wayan. Dengan adanya ini akhirnya saya ketemu dengan Pak Wahyono. Mulai kadang-kadang ya wangel Pak. Kalau dulu biasanya tiap hari bisa ketemu di sini, alhamdulillah Pak Wahyono ini ketemu. Dalam minggu ini kemarin ya ketemu Ayana jadi pengeluru, alhamdulillah sudah. Kemarin di bengkel mesin saya ketemu Pak Eko ya di ruang CNC itu. Nah, kita CNC yang sisih barat itu kaplingnya Pak Haris karo Bu Wiwi itu ya, yang sebelah utara ada Pak Eko kemarin yang ngerjakan membuat apa di sana itu untuk kerangkanya bedil ya Pak Eko ya, bukan pistol ya Pak ya, bedil Pak. Oke, Mas sekalian, yang kedua kakak-kakak pembina pramuka, salam pramuka, salam pramuka. Ada Kak Sigit, ada Kak Pri, ada Kak yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan platform Merdeka Mengajar, sebenarnya kan dari kemarin Pak Bastomi hari Jumat itu sudah menginformasikan bahwa yang sudah login ada 28. Saya sudah termasuk Pak. Jangan-jangan saya masuk itu hanya mergo ben gak izin itu aja loh Pak ya. Jadi saya ikut, akhirnya saya juga telah membaca dan melihat beberapa ada video Pak ya. Ada 5, itu saya sudah mengisi mengerjakan 5. Ternyata berkali-kali baru lerung bener ternyata raisa hijau gitu Pak ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sekalian juga seperti itu. Terus saya coba tadi malam Pak Bas, setelah ada acara akikahan di Pak RT tangga saya, janjane pengen delok Pak Wayan. Rungokne videone karena itu bablas ketiduran Pak, ndak jadi ngerjakan akhirnya Pak. Jadi tetap masih baru 5 video itu. Terus yang berikutnya Bapak sekalian, ini karena namanya workshop berarti memang harus ada worknya, ada kerja yang memang harus ada dihasilkan. Nanti tidak hanya sekedar mendengarkan. Ya, ini instrukturnya para teman-teman kita, ada dari Pak Haris, ada Pak Wayan, kemudian ada Mas Adit, ada Bu Yusi, ada Bu Ernis. Kalau Bu Yusi ya ben hitung-hitung penggantinya dulu yang mau ke Australia nggak jadi ya Bu ya.
Perlu saya ingatkan bahwa Bu Yusi pernah menjadi DUKG, itu dapat nilai yang tertinggi Pak di Blitar, sehingga pernah diusulkan menjadi instrukturnya dari VDC Malang. Dan waktu saya di sana itu, saya mau ditugaskan di Indonesia Timur Bu Yusi, tidak mau saya itu ya, tuwek di Indonesia Timur. Artinya Bapak sekalian, artinya adalah ketika kita untuk belajar sepanjang hayat, lifelong education itu ya kita tentunya tidak pandang umur, namun yang perlu disesuaikan adalah iramanya saja. Jadi lek wis umurnya rada sepuh-sepuh, ya kira-kira ya ditata supaya kita tidak terlalu kepayahan ya. Kemarin sepertinya Bu Uti ya, karena ikut latihan beberapa kali untuk paduan suara dan ada acara mungkin mempersiapkan RARK di Batu, ini agak jatuh sakit. Makanya yang seperti ini marilah kita sekalian untuk pandai membaca untuk bahasa tubuh kita masing-masing, apa yang kita diinginkan oleh tubuh kita. Sama seperti orang makan buah-buahan itu kan dianjurkan banyak, tapi kalau misalnya saya contohkan kalau saya makan salak itu lebih dari 2, itu berarti sudah langsung sariawan. Makanya bahasa-bahasa tubuh itu adalah Bapak Ibu sendiri yang tahu, sehingga marilah kita sesuaikan pola-pola hidup kita dengan pola-pola yang kita pahami melalui bahasa tubuh kita. Yang berikut Bapak sekalian terkait dengan aksi nyata guru penggerak, kemarin juga sudah ada. Nanti kan harapan kami dengan apa yang disampaikan Pak Wayan tadi, ini adalah tentang budaya positif ya Pak Wayan ya. Bapak Ibu, tentang budaya positif marilah terus kita gelurakan, misalnya melalui Pak Sigit ya dengan semboyan atau slogan prestasi tiada henti. Itu artinya kita terus menggelurakan kepada anak-anak tetap memiliki semangat berkompetisi. Nah, dasar untuk berkompetisi maka harus punya kompetensi. Jadi tetaplah kita dorong bagi anak-anak kita memiliki kompetensi, baik yang pengetahuan, kemudian ada sikap dan juga di keterampilan. Dan kita saling asah, saling induksi. Jadi di level guru, mungkin dengan teman-teman di guru penggerak ini nanti ada ilmu yang baru, mungkin bisa berinduksi dengan cara andragogi ya Bapak sekalian. Jadi saling ketemu, tapi secara tidak terasa kita sudah belajar kepada teman-teman sebaya kita sesama guru. Ini adalah yang terkait dengan guru penggerak. Makanya yang guru penggerak ini relatif teman-teman kita yang masih muda, ada Pak Haris, ada Pak Wayan, Bu Yusi, Mas Adit, ada Bu Ernis, supaya karena kegiatannya itu kalau tidak tiap hari Pak Wayan ya, tiap hari. Nah ini kan kalau anekdotnya Pak Bas Tommy, Pak Sigit itu lek takon ini Pak Wayan, biasa-biasa saja. Nah, memang biasa-biasa bagi Pak Wayan, Bu Yusi, tapi mungkin tidak biasa bagi saya, bagi Pak Sigit ya. Kalau dulu memang ya bekerja bisa dari pagi sampai pagi lagi, tapi jangankan dari pagi ke pagi, sekarang dari pagi sampai kira-kira agak malam sedikit aja, recovery-nya butuh waktu yang cukup lama. Baik Bapak sekalian, selamat berworkshop pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk PMM dan aksi nyata dari teman-teman di guru penggerak. Untuk guru penggerak ini mungkin beda. Ya, mungkin di Bu Yusi kemarin ada di pembina upacara menyampaikan tentang budaya-budaya saling menghormati, menghargai, cinta kebersihan yang ada di sekolah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh teman-teman ini akan menghasilkan budaya-budaya yang positif. Budaya menghargai orang, cinta akan di kompetitif, kemudian budaya-budaya untuk meningkatkan terus kompetensi, terus budaya-budaya religi, kebersamaan, banyak sekali, ada 18 itu nanti tentang budaya. Saya tidak tahu, yang jelas nanti habit dulu apa budaya dulu Pak Wayan ya. Budaya dulu ya, kemudian setelah budaya ini jadi habit, kebiasaan yang tidak terasa,
yang lama-lama akan menjadi passion, Pak ya. Kalau jadi passion itu ya sudah akhirnya seperti jam-jam tubuh kita saja. Kalau orang yang biasa bangunnya malam, ora usah diwehi bel atau apa, biasanya ya kayak jam 2:30, jam 2, jam 3 itu secara otomatis akan bangun sendiri. Karena sudah merupakan jadi passion atau habit ya dari masing-masing orang. Sama juga ketika teman-teman di bengkel maupun di ruang teori, ketika hal-hal itu sering kita lakukan, sering kita laksanakan, secara tidak sadar, tidak sengaja nanti akan menjadi kebiasaan, syukur bagi nanti akan menjadi passion kita. Kalau enggak melaksanakan itu, tubuh akan terasa sangat tidak nyaman, tidak enak, itu aja. Sekali lagi selamat workshop, mudah-mudahan ini nanti ada 2 sesi, yaitu yang sesi pertama teman-teman mesin, yang sesi kedua nanti adalah dari teman-teman otomotif. Kalau Pak Wayan ini jamnya sudah ke mana-mana, jadi kalau Blitar Raya ini wilayahnya Pak Wayan, bahkan sampai Nganjuk, sampai Sumedang nih Pak Wayan ya. Sehingga kalau bahasa Pak Sigit, niru-niru Pak Wayan gitu Pak ya. Terus terakhir Pak, tolong Bapak Ibu untuk tetap terus saya ulang presensi Pak, usahakan presensi terus kita penuhi ya, gitu saja. Apakah ya kasep-kasep sidik ada juga seperti itu. Kalau jam 7 kurang 1/4 ini biasanya sudah mulai lemot sampai jam 7:10 baru kemudian bisa nyambung lagi. Semoga segera terus sembuh Pak Slamet, ikuti dengan nyantai saja Pak, hingga diambil hikmahnya, kira-kira diberi sakit itu ya ben istirahat. Terima kasih teman-teman, semoga diberikan kesehatan dan keselamatan selalu dan terus bisa beraktivitas semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Gyati yang sudah memberikan sambutannya sekaligus motivasinya kepada kita semuanya, dengan harapan semuanya nanti adalah berjalan dengan baik, lancar dan bermanfaat. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita memasuki acara yang kelima, yaitu doa. Saya berharap untuk itu kepada Bapak Faiz. Kita coba Bapak Faiz untuk memimpin doa. Monggo Pak Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shaghira. Allahumma ij'alna minal muttaqin waj'alna minasy syakirin waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal sabirin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma najahna fi barnamijina hadha ya Allah. Allahumma najahna fi barnamijina hadha ya Allah. Allahumma najahna fi barnamijina hadha ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa idam taghfir lana tarhamna kunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian Bapak Ibu sekalian, rangkaian acara pembukaan artinya pada hari ini resmi untuk kegiatan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar dan aksi nyata guru penggerak sudah dinyatakan dimulai dan kegiatan sudah ditutup dengan doa. Untuk selanjutnya nanti adalah kegiatan pelaksanaan workshop yang akan langsung dipandu oleh Bapak Ahmad Haris Abdillah, dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada penghantaran acara ini ada sesuatu hal yang kurang berkenan di hati para Bapak Ibu sekalian, dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sepenuhnya selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Haris.
Bapak Ibu, ini sudah masuk ke acara workshop. Nanti yang pertama adalah materinya terkait dengan budaya positif. Insya Allah akan disampaikan oleh beliau berdua, Pak Dodi Wayan dan Pak Ahmad Haris. Nanti yang materi kedua adalah platform Merdeka Mengajar. Nah, untuk yang PMM tadi sudah disampaikan oleh Mas Bagi lewat grup WA di Humas, bahwasanya untuk passwordnya yang belum bisa login itu nanti menggunakan password @kenari30, K-nya huruf besar, huruf kapital. Yang mana sebelumnya sudah ada password yang ada kode-kode yang kami share itu sudah tidak bisa diakses lagi. Oleh karena itu nanti menggunakan password @kenari30 dengan akun belajar yang sudah kami share itu. Mengingat sama operator dapodik oleh Mas Bagi itu sudah direset kembali, sehingga Bapak Ibu bisa masuk ke aplikasi platform Merdeka Mengajar. Nanti yang materi kedua. Untuk yang pertama masih budaya positif dulu. Kami persilakan kepada Pak Dodi Wayan dan Pak Ahmad Haris untuk menyampaikan terkait dengan materi yang pertama. Terima kasih. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Sugiyadi MPD selaku Kepala SMK Negeri 1 Blitar. Yang kami hormati Pak Bastomi, Pak Sigit dari jajaran Waka SMK Negeri 1 Blitar, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu dari sesi 1 yaitu keluarga besar dari Departemen Mesin. Dan juga di sini ada dari teman-teman guru broadcasting yang dalam hal ini mensupport kita untuk kegiatan dokumentasi untuk workshop pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dan aksi nyata guru penggerak di SMK Negeri 1 Blitar. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Bastomi karena sudah berhasil menjebak saya untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Terima kasih Pak Bas. Jadi ceritanya kita ketemu di ruang arsip dulu itu. Di ruang arsip, Pak Haris sudah daftar CGP, urung Pak Bas. Ayo daftar saya terakhir loh, nih tak cariin tanda tangan. Nah akhirnya berkas saya dimintakan tanda tangan ke Pak Sugiyadi, berkas saya dan berkas Pak Bas. Wis iki nah segera diupload. Ya, akhirnya setelah saya ngupload, Pak Bas tidak jadi ngupload. Terima kasih Pak Bas untuk atas motivasinya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada teman seangkatan saya Pak Dodi Wayan. Karena terus terang saya sudah merayu hampir seminggu Pak. Merayu hampir seminggu agar kita semuanya bisa diklat ini dalam bentuk kolaborasi, sarang-sarang ngonten. Jadi Pak Wayan ikut di mesin, saya nanti juga ikut di otomotif. Pak Wayan memang pinternya orang umum ya. Jadi untuk berkolaborasi kadang-kadang dengan saya itu agak sulit gitu ya. Terima kasih Pak Wayan sudah bisa hadir di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya hari ini yang paling utama adalah kita masalah platform Merdeka Mengajar. Sedangkan aksi nyata ini hanya tambahan saja begitu. Jadi saya kalau disuruh untuk memotivasi menyampaikan materi, terus terang saya kurang pede. Di sini ada bapak-bapak yang sudah sangat hebat dan berpengalaman sekali, jauh lebih senior dari saya. Tetapi ini adalah bagian dari aksi nyata. Diklat guru penggerak, mohon maaf Pak Bas, guru penggerak harus ada aksi nyata seperti ini. Dan akhirnya kami berusaha untuk menyampaikan sesuatu sedikit yang kami miliki.
Dan alhamdulillah di sini sebenarnya ada beberapa guru penggerak yang lain, Pak. Ada Bu Yusi, ada Pak Adit dan Bu Ernis. Sebenarnya bukan sesi ini, Pak, tetapi ikut di sesi ini. Ini niatnya mesti ya, mencari inspirasi buat besok ya. Saya tahu motivasinya itu apa. Bapak, Ibu-ibu, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang kolaborasi ini. Hari ini kita akan belajar tentang budaya positif. Budaya positif ini adalah bagian dari modul 1.4 di kegiatan diklat calon guru penggerak. Nah, ini saya di guru penggerak itu termasuk angkatan 6 di Kota Blitar. Jadi untuk di SMK Negeri 1 ini ada 6 orang. Ini termasuk salah satu sekolahan yang banyak guru penggeraknya, Pak. Ya, di SMK Negeri 1 itu 6 itu termasuk yang paling banyak. Ya, jadi wajar karena di sini gurunya banyak. Jadi kalau di SMA lain itu semisal misalnya di SMA 3 ya Pak Wayan ya, SMA 3, SMA 4 ya nggak ada ya Pak ya. Jadi beberapa SMA itu malah tidak ada guru penggeraknya, tidak tahu kenapa. Nah, alhamdulillah di sini ada 6 orang dan kita insya Allah solid Pak di bawah bimbingan Pak Wayan nanti. Oke, kegiatan kita pada budaya positif ini sebenarnya modul ini tuh yang pertama kompetensi lulusannya yaitu agar guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua yaitu guru mampu bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada 2 kata kunci visi sekolah. Saya kira visi dan misi sekolah sudah ada di masing-masing departemen, sudah ditulis ya. Terus kemudian nilai-nilai kebajikan universal itu adalah mungkin beberapa orang ini merupakan sebuah istilah baru asing. Jadi nilai-nilai kebijakan universal itu sebenarnya nilai-nilai yang disepakati oleh semua orang bahwasanya itu adalah baik. Semisal kejujuran, keadilan, kita semuanya sepakat bahwasanya itu adalah hal yang positif. Nah, terus kemudian di capaian umum kita nanti akan memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, Bapak pendidikan kita, yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kita bisa melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk mencapai murid dengan profil pelajar Pancasila. Terus berikutnya yaitu memahami peran guru sebagai orang yang membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, dari 2 hal tadi Bapak Ibu, saya sendiri bisa menyimpulkan begini. Apa yang kita pelajari terkait masalah budaya positif ini, kalau dalam bahasa awal pertama saya ini adalah sebuah ilmu yang ada di langit-langit. Sebuah ilmu yang berada di langit-langit, bukan di langit Pak ya, tapi di langit-langit, dekat dengan kita tapi kita seringkali tidak menyadari, istilahnya seperti itu. Nah, kalau di langit jauh di sana kita nggak bisa, tapi ini dekat sebenarnya, tapi kita sering sekali tidak sadar dengan hal-hal yang ada di sini. Termasuk saya sendiri merasakan di awal-awal belajar tentang budaya positif itu, ternyata benar yang disampaikan, banyak hal yang baru dan hari ini kita mencoba menyampaikan hal-hal baru ini. Semoga nanti bisa ada guna dan manfaatnya buat saya sendiri dan buat panjenengan semuanya. Amin. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada sebuah pertanyaan pemantik ya. Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju mboten? Tidak setuju ya? Oke. Yang kedua, memberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak setuju ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju mboten? Tidak. Oke, ini yang asik yang nomor 3 ini. Ada yang setuju, ada yang tidak. Coba dari yang setuju, kenapa kok setuju? Pak Amin.
Sini tadi yang menjawab tidak setuju tadi. Pak Eko, silakan Pak Eko. Kenapa enggak setuju Pak Eko? Kalau permen ya, kalau uang misalnya 50.000 misalnya. Oh gitu ya, kurang sih Anda. Oke, siap. Berarti Pak Eko enggak setuju karena nilai apanya penghargaannya kecil, dianggap remeh gitu. Oke. Yang setuju Bu Emi, kenapa Bu Emi setuju Bu Emi? Iya. Membuat semangat belajar. Iya. 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 Jadi sekecil apapun penghargaan itu sangat tetap berarti gitu ya. Membangun motivasi siswanya ya. Begitu mungkin bahasanya ya. Oke ya, ini sesuatu yang menarik dan nanti akan kita diskusikan ya. Di belakang nanti kita akan ada teori tentang sebenarnya penghargaan itu seperti apa. Oke ya. Ini sangat menarik. Berarti ada perbedaan pendapat, justru perbedaan pendapat itu akan membuat sebuah kolaborasi yang baik ya. Nah, kita akan belajar tentang 6 hal ini pada hari ini. Ya, ini kalau saya dan Pak Wayan kemarin di Guru Penggerak diselesaikan kurang lebih waktunya sekitar 3 minggu Pak Wayan ya. Belajar ini 3 minggu dan ini disampaikan dalam waktu maksimal berapa Pak Bas? 20 menit. Ya, pokoknya kita santai saja. Kita coba menyampaikan 6 hal ini. Semoga 6 hal ini nanti bisa memberi sesuatu yang baru terkait wahana kita sebagai seorang pendidik di SMK Negeri 1 Blitar. Baik, yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik Pak, kita mulai dengan sebuah permainan. Permainannya seperti ini. Coba panjenengan semuanya mengepalkan tangannya masing-masing ya. Di tangan ini jenengan punya sesuatu yang sangat berharga ya. Nah, ini jenengan pegang, jenengan pegang dengan kuat. Kenapa? Karena ketika orang lain mengambil ini, maka hidup Anda akan terancam. Ya. Hidup Anda akan terancam. Coba kira-kira bisa ndak orang lain itu merayu panjenengan agar barang ini bisa diambil dari diri panjenengan? Bisa apa ndak kira-kira? Bisa. Gampang diberikan gitu ya. Hidup Anda akan terancam loh. Oke, pasrah nggih hebat iki pasrah filosofi ini. Oke, yang lain kira-kira seperti apa Bu? Jika ini diambil maka nyawa jenengan sak keluarga itu bisa terancam gitu ya, bisa hilang. Contoh misalnya, mungkin ini pekerjaan Anda. Tempat Anda bekerja, tempat Anda berusaha memberi nafkah kepada anak istri kita. Tiba-tiba orang lain mau menggeser, mengambil Anda pekerjaan ini. Misalnya seperti itu, barang yang penting ini. Itu saya yakin diri saya sendiri ya. Semua orang pasti akan mempertahankan biar barang ini tidak diambil. Benar enggak? Betul ya? Saya yakin semua orang seperti itu sikapnya, kecuali Pak Eko. Wonge welas asih ya. Welas asih wis gampang nyah-nyoh ya. Nah, awean. Nyah-nyah. Jadi ketika itu terjadi, nah memang kodratnya manusia itu memang seperti itu. Jadi artinya begini, ketika ada orang lain yang mau memotivasi kita, yang mau memberi sesuatu yang penting menurut kita, itu panjenengan cenderung mempertahankan diri, tidak akan melepaskan. Jenengan punya sikap seperti itu. Ini naluriah dan manusiawi sekali. Ya. Itu jadi kodratnya manusia itu akan selalu mempertahankan apa yang dia miliki. Ndak mau sakjane jenengan memotivasi itu ndak mau. Ya, wis pokoke aku ki yo ngene iki. Mbok arepe piye sak sirku ya wis aku eneke yo ngene iki. Hampir semua orang punya sikap naluriah kodrat seperti itu. Nah, sehingga teori-teori perubahan ini yang pertama ada dari Gosen.
itu menyatakan bahwasanya semua ilusi kontrol itu seperti ini. Yang pertama ilusi kontrol. Ilusi itu guru itu mengontrol murid, itu sebenarnya sebuah ilusi. Ya, guru mengontrol murid sebenarnya sebuah ilusi. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Itu juga sebenarnya sebuah ilusi. Bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, itu juga sebuah ilusi. Bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, itu juga sebuah ilusi. Karena pada prinsipnya semuanya itu tidak mau dirubah dengan apa yang ada di luar dirinya, tetapi dia mau merubah ketika ada motivasi intrinsik yang berada di dalam dirinya. Saya mau kamu rubah, baru dia bisa berubah. Saya dulu juga kaget kok melihat ini, temenan tadi. Ternyata ada kegiatan seperti ini ya. Jadi ini menurut teori Gosen itu mengatakan bahwasanya selama ini yang kita lakukan ya untuk murid kita, untuk orang lain dan seterusnya, itu menurut teori Gosen itu adalah sebuah ilusi. Nah, kita membandingkan antara stimulus respon dan teori kontrol. Misalnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kita berusaha. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Ini kan sudah sesuatu yang berbeda ya secara pemahamannya ya. Nah, kita mencoba merubah orang lain dengan pandangan sama orang kita, maka kita akan melawan ilusi tadi. Padahal kita nggak bisa merubah orang lain. Tetapi ketika kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, justru kita yang terbalik. Kita yang justru masuk di dalam dunia orang tersebut. Gitu ya. Jadi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita semuanya selama ini seperti ini ya. Ketika kita melihat siswa kita semuanya pasti memahami kamu nggak benar, kamu itu salah. Padahal kita semua tahu semua perilaku itu sebenarnya memiliki tujuan. Semua yang dilakukan anak-anak itu pasti ada sesuatu yang menggerakkan dia sehingga dia melakukan itu. Ya, tidak ada perilaku yang berjalan tiba-tiba ya, kecuali wongnya stres gitu. Jadi tak terkontrol ya. Tetapi ketika dia sadar, logika berpikirnya jalan, pasti dia melakukan itu karena dia memiliki suatu tujuan. Nah, kadang-kadang yang dia lakukan seringkali tidak sesuai dengan peraturan. Nah, ini terjadi di sekolahan kita, di murid-murid kita. Nah, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Benar enggak? Ketika orang lain buat dimotivasi model pilih jenengan gak cocok, jenengan gak mau, tetap jenengan tidak akan berubah. Benar tadi ya, menggenggam tangan dia. Oke. Pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Wis mesti iki. Nek dibujuki gagal, mesti dipaksa ya. Padahal dengan adanya kolaborasi dan konsensus itu akan menciptakan pilihan yang baru. Seperti kemarin Pak Wayan dua ide A, saya dua ide B gitu ya. Terus pada meti gak setuju nih ya. Akhirnya terjadi seperti hari ini, A dan B ini kolaborasi. Nah, kompromian ya, konsensus ini konsensus Pak ini Pak. Nah, podo ngalai. Nah, jadi memang seperti itu ya teorinya. Oke, modal berpikir menang kalah. Nah, kalau misalnya seperti tadi yang saya sampaikan, wis pokoknya aku ngene, awakmu sak karepmu. Nah, itu kan berarti boleh menangi dewe-dewe. Nah, kita padahal seharusnya win-win solution, sama-sama menang. Itu harapannya. Nah, gambaran dari modul ini, disiplin positif itu seperti yang nampak di diagram seperti ini ya. Diagram dari William Glasser ini mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Ya, modal berpikir menang. Ya. Nah, di sini nanti akan ada penjelasan lebih lanjut terkait apa yang ditulis di situ. Jadi kalau diterangkan semuanya nanti slide-nya cuma satu ini aja ya. Kita lanjutkan saja berikutnya. Nah, disiplin pada awalnya itu berasal dari bahasa Latin, itu maknanya belajar. Ya, maknanya belajar. Tetapi sekarang disiplin sudah mengalami sebuah pergeseran makna.
Ya, disiplin itu maknanya sekarang itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bener ndak sekarang itu disiplin maknanya gitu ya? Betul ya Pak Mai ya? Padahal disiplin dulu belajar. Nah, sekarang maknanya disiplin kan ini, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Atau kecenderungan umum, disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan yang mulia. Pripun? Setuju mboten niki kalian niki? Pak Amin, menurut jenengan gimana Pak Amin? Masalah pergeseran makna nih Pak Amin dalam hal pandangan seorang guru bahasa Indonesia. Boleh ya? Bisa saja Pak ya. Jadi ada pengaruh budaya, perkembangan pola pikir, sehingga makna dari sebuah kata itu bisa berubah, begitu Pak ya. Jadi menurut ahli bahasa ini hal yang biasa. Ya. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ada istilah nilai-nilai kebajikan universal. Apa nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, kalau kita sekarang di kurikulum Merdeka, nilai-nilai universal itu diaplikasikan dalam bentuk profil pelajar Pancasila. Nah, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, ada mandiri, ada bernalar kritis, ada berkebinekaan global, ada bergotong royong, dan juga ada kreatif. Nah, inilah yang coba ditanamkan di dalam kurikulum Merdeka, nilai-nilai kebajikan yang universal melalui kurikulum Merdeka. Nah, Bapak dan Ibu, berikutnya kita akan belajar tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini tadi yang jenengan sampaikan tadi, bahwasanya penghargaan itu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju ya. Nah, teorinya begini. Teori motivasi perilaku manusia dimulai dari sini dulu. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Itu misalnya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Berarti ketika saya melakukan itu, ya, saya akan mendapatkan penghargaan. Ketika saya tidak berhasil, berarti saya tidak mendapatkan penghargaan. Berarti ada motivasi dari luar agar kita bisa melakukan sesuatu. Ya. Benar enggak? Betul ya. Terus berikutnya, termasuk juga motivasi eksternal, mendapatkan imbalan dari orang lain, ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Saya akan mendapatkan sesuatu, misalnya berupa permen tadi dari Pak Eko, berupa uang misalnya, dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya sesuatu yang dari luar diri kita. Ketika dari luar itu tidak ada, kita tidak termotivasi. Nah, berikutnya, yang paling utama dari tujuan kegiatan disiplin ini ya, disiplin positif ini, itu adalah mengembangkan yang namanya motivasi internal. Saya itu nanti akan menjadi orang seperti apa sih ketika saya melakukan ini. Ya, saya contohkan misalnya kasus di departemen mesin misalnya. Ketika kita anak-anak itu sudah termotivasi dari dalam, ya, termotivasi dari dalam. Tidak tahu bagaimana guru itu caranya memotivasi anak tersebut. Caranya soalnya bermacam-macam. Misalnya saya contohkan dengan Pak Eko misalnya. Cara motivasi anak-anak di mesin agar muncul motivasi internalnya itu dengan cara sistem penilaian terbuka misalnya.
Jadi ketika anak bisa mengukur bendanya, dimasukkan ke software Excel, maka nilainya langsung akan muncul secara otomatis. Sehingga anak itu nanti akan mendapatkan, nilaiku sakmene. Ya. Anak yang lain belum sampai masukkan ke rumusnya Pak Eko Excel, diukur tok tek 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 tek, gak masuk iki. Pak saya remedi, Pak. Gitu kan ya. Jadi dengan cara penilaian terbuka itu ada motivasi internal. Itu anak-anak yang sadar. Ya Pak Eko ya. Tapi beberapa anak yang tidak sadar tetap mempertahankan mengepalkan tangannya, tidak akan berubah. Tetap saja walaupun dimotivasi seperti itu juga tidak akan berubah. Ya, tetapi dengan cara-cara guru berkreasi, intinya itu kita punya tujuan yang sama. Bagaimana anak-anak itu bisa memunculkan motivasi yang dari dalam dirinya sendiri, bukan dari ancaman-ancaman. Kalau dari ancaman mungkin bahasanya dari Pak Bastomi. Pokoknya kalau nilainya di bawah KKM, maka dia tidak naik kelas, misalnya begitu. Itu semuanya peraturan-peraturan. Belum tentu itu bisa menyebabkan dia menjadi termotivasi secara internal. Nah, disitulah peranan guru yang penting, sehingga bagaimana kita bisa menciptakan suatu kondisi anak itu bisa termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Ini filosofi merdeka ya dari Ki Hajar Dewantara. Selama ini kita mendengar istilah merdeka belajar dan merdeka mengajari, jane piye to? Merdeka belajar berarti merdeka gak belajar gitu ya. Merdeka mengajar berarti merdeka gak mengajar. Kan seperti itu ya. Dimulai dari sini pemahamannya ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Ini filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang sering kali kita dengarkan ketika mengikuti kegiatan di Guru Penggerak. Bahwasanya anak-anak itu harus merdeka. Merdeka ora kok terus bebas sak karepe dhewe, tidak. Ya. Dia tidak mau diperintah, tetapi tidak melakukan apa-apa. Tidak seperti itu. Itu bukan merdeka. Tetapi merdeka itu dia bebas dari perintah, ya, enggak diperintah, tetapi dia mau melakukan sesuatu yang berguna untuk dirinya sendiri. Itulah sebenarnya makna dari merdeka. Ya. Jadi saya pernah menyampaikan di apel pagi bahwasanya sebenarnya kompetensinya SMK itu kan sebenarnya ada dua, yaitu ada hard skill sama soft skill. Ya, hard skill itu sebenarnya menurut penelitian hanya berpengaruh tidak lebih dari 30%. Sedangkan yang 70% itu adalah soft skill. Hard skill itu misalnya kompetensi, jadi kan ngajari kompetensi mbubut, ngobrol dan sebagainya, itu pengaruhnya hanya 30% menurut sebuah penelitian. Ya, sedangkan yang 70% itu adalah soft skill. Soft skill itu adalah bagaimana dia bisa memerintah dirinya sendiri, ya, dan bagaimana dia bisa mengendalikan orang lain. Itu namanya soft skill. Contohnya seperti sekarang ini, ya, kemampuan untuk berbicara di depan orang lain seperti ini kan sesuatu yang wangel ya. Sebenarnya saya ndredeg Pak saja dengan ini Pak. Tapi saya berusaha bagaimana saya bisa menyampaikan hal ini sesuai dengan target saya. Nah, kemampuan public speakingnya anak-anak selama ini kan kurang. Jadi dia banyak hebat ketika dia melakukan kompetensinya sendiri. Tetapi ketika dia diangkat menjadi supervisor, apalagi manajer, dan dia harus mengendalikan orang lain, disitulah pentingnya namanya soft skill. Ya, jadi orang-orang yang sukses itu ada dua yang harus dimiliki, yaitu yang namanya hard skill dan soft skill. Nah, soft skill sangat cocok dengan apa yang disampaikan. Oh, nggih. Nggih, Pak. Nggih. Terima kasih. Ngapunten, Pak. Nggih. Oke. Iya. Iya Pak. Boleh. Monggo. Ini tidak ada paksaan ya. Ini ya tidak ada paksaan. Jangan sampai jenengan merasa dipaksa di sini.
Oke, kita lanjut ya. Nih ada istilah yang baru, dihukum oleh penghargaan. Bener enggak? Baru kan ini, kok iso loh dikai penghargaan tetapi justru dihukum. Piye iki? Dikai penghargaan, dikasih sesuatu tetapi dia merasa dihukum. Ini menurut ilmu dari Alvin Cohen ya tahun 93, itu teori yang menyatakan bahwasanya ada istilah hukuman dan penghargaan belum tentu bernilai yang positif. Jadi kata-katanya begini, statementnya, penghargaan itu dalam jangka pendek itu efektif, tetapi dalam jangka panjang itu dia tidak efektif. Contoh misalnya penghargaan jika diberikan kepada seseorang ya berupa apa saja, apa kata-kata yang baik, bagus le, sip, lanjutkan, misalnya gitu ya, apa berupa uang misalnya, apa berupa permen, sopo wae lah penghargaannya, itu efektif dalam jangka pendek. Tetapi ketika dia terus seperti itu dibutuhkan oleh seseorang anak ya, jadi minta terus dihargai oleh kita, maka dalam jangka panjang mesti penghargaan ini menjadi tidak efektif. Setuju Bu Emi? Ya. Iya. Di sini dicatatkan ada istilah pengaruh jangka pendek, pengaruh jangka panjang. Setuju buat jangka pendek oke, efektif. Tetapi ketika jangka panjang harus terus seperti itu misalnya. Gitu ya. Kan kadang-kadang kurang efektifnya di situ ya. Lah. Oke ya. Benar ya. Oke. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka kita akan senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi. Nah, jadi akan terus seperti itu ketika penghargaan itu dilakukan dalam istilahnya jangka pendek dan jangka panjang. Nah, penghargaan itu menjadi tidak efektif itu ketika begini. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda yang melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi yang mendapatkan penghargaan itu hanya yang berhasil melakukan ini. Yang tidak berhasil, dia tidak akan mendapatkan penghargaan ini ya. Terus jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Betul tidak kata-kata ini? Betul ya. Jadi berikutnya kita akan tidak efektif ketika kita berusaha membuat seseorang itu berhenti merokok. Lah ini para perokok, dimotivasi model PI ya, seorang perokok itu penghargaan itu menjadi tidak efektif karena dia wis angel wis. Merokok itu termasuk dalam teorinya Alvin Cohen itu sulit ya. Terus halnya sama, orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Setuju ndak ini? Ya. Ya. Jadi sama, ternyata orang yang diet dengan orang yang merokok ya, mbok dikai penghargaan model PI, kalau dia sudah dasarnya tidak mau ya tidak akan berubah. Begitu ya. Penghargaan itu merusak hubungan. Ya. Penghargaan itu merusak hubungan. Kok bisa? Ketika seorang diberi penghargaan dan dipuji di depan orang banyak, maka yang tidak mendapatkan penghargaan dia akan merasa iri. Ya. Merasa iri dan mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ada rasa iri gitu lah. Sehingga justru dengan penghargaan ini akan merusak hubungan antara siswa kita, menjadi masalah justru dengan penghargaan itu. Nah, jika seorang guru itu memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya akan termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Benar enggak ini?
Ya. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Betul enggak? Betul ya. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ya, wis amen gak tahu oleh penghargaan, padahal wis melakukan terus itu. Nah, dia akan kecewa, wis giyah akhirnya gak melakukan itu. Ya, ini yang disebut istilahnya dihukum oleh penghargaan. Ya. Enggak apa-apa, ini monggo panjenengan mau melakukan penghargaan atau enggak, cuman ini ada sesuatu yang hal baru ya, yang ada di mindset kita bahwasanya belum tentu penghargaan itu akan menjadi efektif dan luar biasa. Penghargaan bisa mengurangi ketepatan, penghargaan bisa menurunkan kualitas, penghargaan bisa mematikan kreativitas, penghargaan akan menghukum, ya. Disinilah yang namanya pentingnya yaitu motivasi dari dalam diri. Motivasi intrinsik ini loh Pak. Jadi dengan adanya istilah dihukum oleh penghargaan itu harapannya anak-anak itu melakukan sesuatu itu berasal dari dalam dirinya sendiri yang disebut dengan motivasi intrinsik itu. Nah sekarang coba ini menurut panjenengan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Iki kelingan Pak Romanti aku iki. Itu menurut panjenengan hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Oke, berikutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, olahraga. Gak enak pilihannya hukuman kalau konsekuensi. Oke, berikutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan opo masker lah, opo baju kettelpak lah dan sebagainya. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Oke, gak apa-apa. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi ya. Hukuman ya. Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Pak Agus. Hukuman apa konsekuensi Pak Agus? Konsekuensi, karena terkait ada hubungannya dengan olahraga, pelajaran olahraga, kan pelajarannya PJOK. Nah ini menurut teorinya ini ya jawabannya, kunci jawabannya. Jadi ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Kalau disimpulkan berarti bagaimana itu menurut panjenengan? Dikatakan hukuman itu seperti apa, dikatakan konsekuensi itu seperti apa? Iya, dilihat kata-katanya. Oh, kata-katanya awal. Oh gitu ya. Iya betul. Nah disitulah nanti kita akan belajar yang namanya keyakinan kelas. Nanti ada di berikutnya. Ya, jadi memang butuh yang namanya kesepakatan ya, akad-akatan ya. Ketika akad ini sudah menjadi kesepakatan bersama, maka ketika kamu seperti itu berarti kamu harus melakukan yang sudah kita sepakati bersama. Benar enggak? Gitu ya Pak Wayano berarti ya, simpulannya ya. Berarti semuanya akhirnya dianggap sebagai konsekuensi karena sudah sepakat semua. Gitu ya. Oke. Nah, ini teorinya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan itu yang harus terjadi, itu berarti hukuman. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Seperti tadi kasus ada anak menumpahkan gelas air sehingga anak itu harus membersihkan. Nah itu ketika dikatakan konsekuensi
Dia harus membersihkan itu. Kalau dibersihkan itu kan yang tanggung jawab dia sendiri, yang menumpahkan dia sendiri, kan begitu ya. Padahal kalau menurut hukuman itu sesuatu yang menyakitkan ya. Biasanya misalnya hukuman itu misalnya disuruh push up tadi, itu semua termasuk hukuman. Ya, disuruh lari sehingga ada hubungannya karo pelajaran PJOK, itu juga termasuk hukuman. Nah, terus hukuman itu membuat anak sakit secara fisik maupun hati, ya mesti jungkel lek dihukum. Tetapi kalau konsekuensi, dia itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, ya. Jadi betul apa yang disampaikan Pak Wayono, memang setuju. Ketika dia sudah tahu hukumannya itu ketika saya terlambat saya harus push up misalnya, dia tidak akan merasa itu sebuah hukuman, ya. Tetapi itu adalah sebuah konsekuensi. Ya, anak sehingga efeknya akan menghargai kedisiplinan. Ya, dia akan memiliki konsep diri yang baik, anak itu akan belajar mematuhi peraturan. Ya. Oke, ini teori-teori yang ada di langit-langit tadi tak sampaikan. Nah, ini ada hal yang baru Bapak Ibu. Ada jembatan antara hukuman, konsekuensi, jembatannya itu namanya restitusi. Ya. Restitusi ini adalah jembatan antara hukuman dan konsekuensi. Apa itu restitusi? Nah, ini istilah baru, saya juga tahunya dari guru penggerak ini. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang saya akan menjadi orang seperti apa, ya. Saya ingin menjadi seorang yang memiliki tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Inilah yang disebut istilah restitusi. Ini teorinya Gosen pada tahun 2004. Restitusi itu ada ciri-cirinya, ada 9 ciri restitusi. Nah, ini ciri-cirinya. Saya kira nanti kita akan lebih memahami restitusi itu dengan tahapannya saja. Ya, dengan tahapannya saja restitusi itu sebenarnya seperti apa. Baik, kita mulai dari keyakinan kelas. Tadi yang disampaikan Pak Wayono, kesepakatan tadi ya. Nah, keyakinan kelas itu saya contohkan begini, dimulai dari gini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kira-kira Pak? Selama ini kita pakai helm berangkat ke sekolah itu kenapa? Karena peraturan, ya. Paling yang utama saya yakin ben gak dicekel polisi lah. Saya kira yang utama. Hampir semua orang lega helman itu ya. Selain yang disampaikan Bu Alfi, melindungi kepala, bagus itu berarti sudah masuk ke keyakinan kelas. Nah, tetapi kalau kita taat karena sebuah peraturan, nah, karena kita taat karena sebuah peraturan itu sebenarnya belum masuk ke keyakinan kelas. Misalnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Kalau kita berbicara karena ini adalah sebuah peraturan sekolah yang disepakati kemarin ketika pandemi ya, semua harus menggunakan itu. Tetapi kalau kita berbicara keyakinan kelas, sebenarnya kita pakai peraturan 3M itu karena apa? Kalau keyakinan kelasnya menjaga kesehatan, itu disadari kan berarti ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Keyakinan kelasnya apa kira-kira? Nah, peraturannya itu biar tidak mengganggu orang lain, mungkin ya. Oke ya. Jadi kita mulai paham antara peraturan dan keyakinan kelas. Jadi kalau tahapannya seperti ini Pak, Bu. Jadi kalau kita sudah tahu peraturan kelas, kita butuh menciptakan yang namanya keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas terwujud, maka terwujudlah yang namanya lingkungan yang positif.
Kalau lingkungan positif terwujud, maka kita akan mencapai bundaran yang terbesar yang namanya istilahnya budaya positif. Jadi intinya pertemuan pada hari ini sebenarnya pada di sini. Dimulai dari peraturan dulu, mengarahkan anak-anak menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, terus kemudian lingkungan itu menjadi positif, terciptalah yang namanya budaya yang positif. Ini saya contohkan misalnya di antara dua ini, sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan ini di TK Dharma Wanita Persatuan ada aturan kesepakatan kelas begini. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, datang sebelum sudah sekolah, aktif dalam pembelajaran, tertib. Sedangkan kesepakatan kelas yang kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira mana yang peraturan, mana yang keyakinan kelas? Coba Bu, di antara kanan dan kiri itu kira-kira mana yang keyakinan kelas, mana yang peraturan? Yang kanan ya? Yang kanan ini berarti peraturan. Oh, keyakinan kelas ya, yang kanan ini ya. Yang kiri itu peraturan ya. Nah, dari sisi bahasanya seperti yang disampaikan Pak Wayono tadi, dari sisi bahasanya itu memang sudah kelihatan ini termasuk keyakinan kelas apakah peraturan. Nah, jadi harapannya dengan keyakinan kelas tadi kita kan ingin munculnya motivasi intrinsik dari siswa-siswa kita. Saya enggak tahu Pak Eko. Saling menyayangi antara guru dan murid. Siapa? Yang lebih pengalaman mungkin di sini gak ada ya. Pak Yongen kayaknya lebih pengalaman. Iya. Wes aja diarani ning ndi to, pokoke saling menyayangi iku ya pokoke ngono kuwi lah. Ya, bukan dalam artian tanda petik. Oke ya. Intinya ada 3 hal ini saja kalau kita berbicara tentang keyakinan kelas. Ada rasa hormat, ada bekerja, ada diterima atau dimiliki. Hormat ketika kita pengen dihormati orang lain ya. Nah, kita harus menghormati orang lain ya. Itu hormat. Nah, ketika kita saling menghargai, saling menghormati dengan orang lain itu terjadi. Peraturan-peraturan kita saling menghargai. Jadi peraturan tidak hanya pada satu sisi saja, ya, dari menguntungkan sisi guru saja, tapi juga ada sisi kepentingan siswa juga dilayani. Maka peraturan akan menjadi baik. Ya, bekerja, ya, bekerja itu artinya gini. Kita meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan hal ini. Ya, jadi peraturan ini harus penting, harus kita jalankan. Enggak kita jalankan itu akan menjadi sesuatu yang merugikan diri kita, misalnya gitu. Nah, pakai keyakinan kelas itu harus ada action yang dalam hal bekerja ini. Nah, terus diterima dan dimiliki, ini penting. Ya, jadi kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada sesuatu kelompok atau saling peduli atau dengan yang lain. Kita kan sering sekali melihat ya bahwasanya dalam hal tertentu ketika ada anak yang sering kali melanggar peraturan itu pada dasarnya sama lingkungan dia tidak diterima. Benar enggak? Benar ya. Sering kali seperti itu terjadi. Jadi hal 3 hal ini menjadi sesuatu yang penting ketika kita membuat keyakinan kelas. Cobalah perhatikan 3 hal ini. Ada rasa hormat, ada bekerja, sama diterima dan dimiliki. Oke. Sudah sama ini. Nah, ini peraturan. Ini peraturan. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Kira-kira kalau keyakinan kelas berarti apa? Selalu kembalikan buku di tempatnya. Apa keyakinan kelasnya? Ini ya, langsung jawabannya. Biar tanggung jawab, ya. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan seterusnya. Ngerti nggih Pak, Bu? Oke, lanjut ya. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, selama ini saya tahu kebutuhan dasar manusia ini sebenarnya hanya 4 sehat 5 sempurna. Betul enggak?
Pokoknya wong lek memenuhi 4 sehat 5 sempurna, itu berarti kebutuhan dasar manusia akan terpenuhi. Ada lagi istilah kebutuhan dasar itu ternyata sandang, pangan, papan. Pokoknya itu 3 terpenuhi juga bisa. Apa Pak? Merasa aman. Oke, itu teori-teori yang selama ini kita tahu itu ya. Nah, kita 4 sehat 5 sempurna ya. Ada orang makanannya sehat, minumannya sehat, ya semuanya sehat, tetapi ternyata pikirannya yang tidak sehat. Nyapo, itu kudu digoleki masalahnya. Nyapo kok ora sehat? Padahal semua makanannya adalah sehat. Ternyata ini ada hal baru Pak Bu. Lah ya, panganannya sehat tapi pikirannya enggak sehat. Ya. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya, ini hal baru, saya juga baru tahu ya. Ada hal 5 ya, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi rasa kasih sayang itu penting Pak. Ya, ketika panjenengan merasa tidak disayangi oleh keluarganya, oleh lingkungannya, ya, maka jenengan akan menjadi orang yang kehilangan salah satu kebutuhan dasar manusia. Ya kan? Merasa terbuang gitu ya. Jangan sampai jenengan gak disayangi. Harus bicaranya bangga disayangi keluarganya, disayangi lingkungannya. Terus penguasaan. Ternyata penguasaan itu juga kebutuhan dasar Pak. Coba dibayangkan ketika kepala sekolah itu tidak bisa menguasai bawahannya. Susah enggak kira-kira kepala sekolah? Susah no, jadi kepala sekolah bawahannya gak manut kabeh, ya pusing ya. Penting tiba kekuasaan itu ya. Terus seorang guru bisa menguasai muridnya, penting enggak? Penting. Jadi penguasaan itu berarti hal penting. Orang tua bisa menguasai anaknya, anak manut kepada orang tuanya, penting enggak? Penting. Wis sepakat ya bahwasanya memang kekuasaan itu menjadi kodrat kebutuhan manusia. Kebebasan. Nah ini gak enek manusia sing seneng dikungkung, seneng diperintah, seneng tertindas, gak enek. Semua manusia butuh yang namanya kebebasan. Kebebasan berpikir, kebebasan berkreasi, ya itu kebutuhan dasar manusia. Pada prinsipnya, pada kodratnya nggak senang diatur orang lain. Manusia itu butuh kebebasan. Kalau ada manusia hari ini yang terjajah di Ukraina misalnya, dia mesti nggak seneng Pak. Ya. Terus kesenangan, nah healing. Ternyata manusia itu butuh kesenangan. Healing itu penting. Jangan dikira kemarin kegiatan di Batu itu gak penting banget Pak. Ya, kesenangan itu penting. Ya, harus di remedi itu ada bagian koperasi siap meremedi sewaktu-waktu. Ya, karena kesenangan kebutuhan dasar Bu Alfi. Lek gak dilayani dengan baik, wong-wong kok kehilangan kebutuhan dasar. Ya, kesenangan itu penting. Lek bapak-bapak iki kesenangannya gampang. Ning dhuwur kasur seneng misalnya biasa pisan. Tapi lah ibu-ibu ya beda Pak. Urusan maem cilot ya. Lek bapak-bapak seneng tuku maem cilot, tinggal Pak cilot, maem cilot terus bahagia karena rasa cilot yang enak. Lek ibu-ibu gak, maem cilotnya pingine nenggone Jatim Pak 3. Sing dituku ya cilot padha wae ning kono yan. Tapi beda, sensasinya beda. Kesenangannya ibu-ibu dengan bapak-bapak sudah beda kelas ya. Saya yakin ibu-ibu beda kok. Kesenangannya memang sedikit berbeda. Nah, terus kebutuhan yang tengah-tengah itu adalah bertahan hidup. Sudahlah, kita dari dulu, dari kita terlahir nenek moyang kita, bertahan hidup itu adalah menjadi kebutuhan dasar manusia. Seperti permainan tadi kita mengepalkan tangan ya. Piye carane awake dhewe iki iso panggah urip. Itu tibake motivasi dari dalam diri kita. Itu kebutuhan dasar kita. Kita akan terus mempertahankan diri kita biar kita tetap hidup. Ya, kebutuhan dasar manusia itu 5 ini ya. Kalau 5 ini ada salah satu yang tidak terpenuhi, ya, manusia akan menjadi pincang hidupnya. Dia akan kehilangan kebutuhannya sehingga dia tidak bisa berjalan dengan baik di muka bumi ini. Karena kehilangan. Ya, 4 terpenuhi tapi kesenangan enggak terpenuhi. Panggah susah, uripe dino-dino susah ya. Jangan. Ya. Mari kita membuat hidup kita bahagia dengan cara memenuhi kebutuhan dasar hidup kita ini sebisa-bisa mungkin. Nah, sekarang posisi kontrol.
Ya, ini pembelajaran nomor 5, berarti kurang 1. Ya, kita sebagai seorang guru bisa memposisikan kita pada 5 titik ini, Pak. Pertama, kita bisa memposisikan diri sebagai penghukum. Kita bisa membuat orang lain merasa bersalah. Kita bisa membuat posisi sebagai seorang teman, bisa sebagai pemantau, dan bisa sebagai manajer. Dilihat dari mana? Dilihat dari kata-katanya itu bisa, dilihat dari sikapnya itu bisa. Dilihat dari kata-katanya misalnya, kalau kita sebagai seorang penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Wes pokoknya lek guru lek bahasane ngono kuwi mesti hukuman kuwi mesti sing disampaikan. Jelas. Lek seorang pembuat orang merasa bersalah, kata-katanya biasanya ini. Saya kecewa dengan kamu, ya. Ya, saya itu kecewa. Aku jan goweding karo awakmu le. Nah, itu membuat orang lain merasa bersalah. Efeknya yang paling bawah ini, dia akan merasa rendah diri. Nah, kalau dihukum ternyata efeknya apa? Enggak mengulangi kesalahan. Lihat, dampaknya itu berada di bawah. Nah, terus kemudian kalau kita posisikan sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Lah gitu ya, jarang lek wong mesin ngene iki. Ayolah melakukan untuk ayah, jarang. Ya Pak Wayan. Kita cenderung pada posisi sebagai seorang lek enggak penghukum ya pembuat orang merasa bersalah. Kita umumnya seperti itu. Nah, atau pemantau. Nah, ini pemantau. Pemantau itu di situ guru itu biasanya kata-katanya apa peraturannya anak-anak. Kamu kan kemarin sudah tahu toh kesepakatan kita kemarin. Berarti orang melakukan ini begini dan seterusnya. Nah, itu sih apik guru ngono kuwi. Berarti namanya sebagai seorang pemantau. Efeknya itu akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dah ya, ini sudah setuju nggih. Nah, berikutnya manajer. Kalau manajer ini, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini jarang lah Pak kita jadi manajer ini. Kita cenderung ya paling pemantau lah. Ngoten nggih. Ya, yang paling bagus sebenarnya kita itu berada pada posisi kontrol manajer Pak lek saged. Jadi anak akan menyadari kesalahannya itu apa sehingga dia bisa mengevaluasi dirinya sendiri dan ke depan dia akan mau memperbaiki diri sendiri. Yang tahu dia bagaimana caranya memperbaiki diri. Ya, jadi ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Oke. Udah ini. Oke, sekarang tadi kita masuk ke segitiga restitusi Pak. Segitiga restitusi itu dilambangkan seperti ini. Ada 3 tahapan di dalam segitiga restitusi. Ini jembatan antara hukuman, penghargaan. Itu ada namanya segitiga restitusi. Terakhir, segitiga restitusi itu yang pertama ada menstabilkan identitas, ada validasi kebutuhan, dan meyakini keyakinan. Oke, langsung teorinya saja apa yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa kita, gitu ya, setiap kesalahan yang dilakukan oleh siswa kita seharusnya itu kita memaklumi ya Pak. Jadi kata-kata kita bisa yang keluar berbuat salah itu hal yang manusiawi, gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah yang seperti itu. Mau enggak mengatakan itu di depan murid kita? Kita sering kali enggak mau karena ego kita, ya, karena kita punya posisi sebagai seorang penghukum, pembuat orang lain merasa bersalah. Kita enggak mau melakukan ini. Padahal seharusnya kita mau segitiga restitusi, kita harus berkata dimulai dari sini dulu, dari pelanggaran yang dilakukan oleh siswa kita. Ya, saya sering kali guyon dengan Pak Wayan gitu ya. Pak Wayan, Bu Yusi misalnya, aku nyontok tugas 1 aku gurung, oh gitu misalnya, jawabannya nggak apa-apa, saya juga pernah melakukan itu, gitu kan tahap 1 segitiga restitusi kan, ya. Jadi itu Pak, jadi ketika anak sudah distabilkan identitasnya, nggak boleh, setiap sesuatu yang gagal itu adalah hal yang biasa saja. Hidup ini kadang berhasil, kadang gagal. Distabilkan dulu identitasnya. Jadi jangan sampai membuat anak itu merasa bersalah. Yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang sangat jelek dan sangat dosa besar, jangan sampai seperti itu.
Ya, distabilkan dulu, wis gak apa-apa. Yang penting ke depan bisa lebih bagus lagi. Kata-kata yang pilihannya bisa di sini. Monggo dengan mau pilih-pilih kata-kata yang mana. Bapak Ibu juga pernah berbuat seperti itu. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dan seterusnya. Ini hal baru nggih. Ya kita cobalah kapan-kapan di murid kita lah. Berikutnya tahapan yang kedua itu validasi kebutuhan. Artinya apa? Membantu murid mengenali basic need-nya, ya, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Mungkin memenuhi basic need, ya, apakah power, freedom, love, belonging, fun, survival dan seterusnya. Ya kan? Setiap anak melakukan kesalahan itu sebenarnya dia pasti memiliki alasan. Bener enggak? Mesti duwe alasan, mesti duwe tujuan. Mbok tujuane kuwi bener, mbok tujuane kuwi salah. Contoh misalnya anak datang terlambat, alasannya nyapa? Misalnya bane bocor, misalnya gitu misalnya. Nah, itu segitiga restitusi pertama kita mengatasi permasalahan seperti itu. Mungkin kita bisa dengan kata-kata ya wes lah gak apa-apa lah, aku percaya sampean, aku juga tahu banku bocor, misalnya gitu ya. Segitiga yang kedua, ya, validasi kebutuhan. Dia mungkin dengan berbohong, mungkin berbohong ya, dengan berbohong bani bocor ku aslinya dia punya alasan lain. Mungkin dia ngeterne pacare, mungkin. Lek diomongne ngeterne pacare kan gak penak dirungokne guru. Mungkin, ya kan? Jadi tindakan anak itu mesti aslinya dua alasan, punya tujuan, dan tujuan itu belum tentu panjenengan tahu, ya, belum tentu panjenengan ngerti tujuannya itu aslinya seperti apa. Yang jelas setiap orang melakukan sesuatu itu tujuannya biasanya untuk memenuhi basic need-nya. Nah, jadi kita bisa menggali informasi alasan itu melalui kegiatan validasi kebutuhan ini. Kata-kata yang keluar dari kita mungkin apa yang penting buat bagi kamu apa? Wes, yang penting buat kamu itu apa sih di dalam, biasanya saya begini. Kalau anak-anak alasannya kan beberapa siswa mesin itu kadang-kadang itu membantu orang tuanya bekerja. Banyak Pak anak-anak itu yang bekerja dulu sebelum berangkat sekolah itu banyak. Tapi enggak semuanya seperti itu. Nah, kadang-kadang untuk menggali informasi itu kadang-kadang anak-anak itu malu. Kalau di awal wis awakmu telat, tak hukum misalnya gitu. Nah, untuk mengungkapkan bahwasannya dek iki sakjane telat tuh gara-gara bantu orang tua itu wis males duluan. Belum sampai tersampaikan alasannya yang sebenarnya, dia sudah malas dengan kita. Nah, kita sudah berhasil di tahapan 1, dilanjutkan ke tahapan validasi kebutuhan. Siapa tuh sakjane? Sama niki nyapo kok telat. Mungkin dhek jawabane, Pak, maaf Pak, saya harus bantu makani pitik sik, makani bebek dan seterusnya. Nah, disitulah panjenengan itu memposisikan diri kepada siswa kita bahwasanya kamu kan seorang pelajar misalnya. Tugas utama pelajar adalah belajar dan seterusnya. Monggo lah kata-katanya silakan diatur sendiri. Jadi bahwasanya anak itu tahulah kamu tuh kebutuhannya seharusnya ini, bukan itu, gitu loh. Disitulah utama kita. Nah, berikutnya yang ketiga, segitiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan. Jadi apa sih nilai-nilai yang kita percaya di kelas ini, di sekolah ini? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati dan seterusnya. Kata-kata yang keluar seperti ini ketika kita sudah dalam tahapan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, ketika 3 tahapan ini akan diselesaikan, maka muncullah yang namanya motivasi intrinsik dari murid kita bahwasanya segala hal ini bisa diselesaikan, gitu ya. Segala hal ini ada solusinya. Baik Bapak Ibu, demikian tadi apa yang saya sampaikan mulai dari awal sampai akhir. Saya kira hanya itu saja. Banyak gak jelasnya daripada jelasnya, dan butuh banyak kita diskusikan di hari ini. Dan sesuai kesepakatan tadi saya dengan Pak Wayan saya bagian menyampaikan materi, lek diskusi bagiannya sampean sing jawab. Nah, monggo Bapak Ibu, barangkali ada hal-hal yang ingin kita diskusikan di sini. Ya, kami persilahkan. Ada mboten? Saya hitung 3 kali. 1 ancaman ini. Ancaman. 1
kedua, iya, kita hari ini belajar teori dulu ya. Kita belajar teori dulu. Nggak ada ya Pak, Bu? Baik, kalau tidak ada alhamdulillah tugasmu berarti wis beres Pak Wayan. Saman nggak butuh jawab pertanyaan. Udah didengarkan aja kegiatan pada pagi hari ini. Saya berharap banyak. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa membawa sesuatu yang baru gitu ya. Ada hal yang baru, ternyata ada seperti ini gitu ya. Dari saya cukup sekian dulu. Dan selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu platform Merdeka Mengajar. Seperti yang saya sampaikan di grup guru, di platform Merdeka Mengajar ini ada dua ya, bisa pakai HP maupun pakai laptop. Kalau pakai HP itu sebenarnya tampilannya lebih bagus, karena memang platform Merdeka Mengajar ini dirancang sepertinya untuk HP ya. Tadi kalau tampilannya di laptop malah kurang baik. Tapi nggak apa-apa. Hari ini intinya harapan dari kurikulum kalau bisa satu semuanya sudah login. Nanti di screenshot dikirim kemana Pak Bas? Belum ada ya screenshotnya ya, drive-nya.